Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain amma ba'd. Baiklah, pertama dan paling utama marilah kita ucapkan puji dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang berkat rahmat dan karunia kita dapat hadir serta dapat mempersiapkan hasil diskusi kita pada hari ini. Baiklah, kita dari kelompok akan mempersiapkan diskusi mengenai pemenuhan mata kuliah tematik terpadu. Baiklah, kelompok kami beranggotakan saya sendiri di pertama, Fitri Rusli Janes, Suci Zahira, dan Sylvia Erika Putri. Untuk penyampaian pertama akan disampaikan oleh Saudari Fitri Rusli Janes. Kepada Janes, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mata pelajaran matematika. Untuk kelas 5 semester 1. Standar kompetensi yang pertama itu bilangan. Standar kompetensi satunya melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah. Kompetensi dasarnya 1.1 melakukan operasi hitung bilangan bulat termasuk penggunaan sifat-sifatnya, pembulatan, dan penaksiran. 1.2 menggunakan faktor prima untuk menentukan KPK dan FPB. 1.3 melakukan operasi hitung campuran bilangan bulat. 1.4 menghitung perpangkatan dan akar sederhana. 1.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, KPK, dan FPB. Kemudian geometri dan pengukuran. Standar kompetensi 2-nya menggunakan pengukuran waktu, sudut, jarak, dan kecepatan dalam pemecahan masalah. Kompetensi dasarnya 2.1 menuliskan tanda waktu dengan menggunakan notasi 24 jam. 2.2 melakukan operasi hitung satuan waktu. 2.3 melakukan pengukuran sudut. 2.4 mengenal satuan jarak dan kecepatan. 2.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu, jarak, dan kecepatan. Standar kompetensi 3 menghitung luas bangun datar sederhana dan menggunakannya dalam pemecahan masalah. Kompetensi dasarnya 3.1 menghitung luas trapesium dan layang-layang. 3.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas bangun datar. Standar kompetensi yang keempat itu menghitung volume kubus dan balok dan menggunakannya dalam pemecahan masalah. Kompetensi dasarnya 4.1 menghitung volume kubus dan balok. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume kubus dan balok. Kemudian untuk semester 2, standar kompetensi bilangan, standar kompetensi yang kelima yaitu menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah. Kompetensi dasarnya 5.1 mengubah pecahan ke bentuk persen dan desimal serta sebaliknya. 5.2 menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan. 5.3 mengalihkan dan membagi berbagai bentuk pecahan. 5.4 menggunakan pecahan dalam masalah perbandingan dan skala. Selanjutnya geometri dan pengukuran. Standar kompetensi yang keenam memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun. Kompetensi dasarnya 6.1 mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. 6.2 mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang. 6.3 menentukan jaring-jaring berbagai bangun ruang sederhana. 6.4 menyelidiki sifat-sifat kesebangunan dan simetri. 6.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun datar dan bangun ruang sederhana. Selanjutnya, mata pelajaran Bahasa Indonesia semester 1. Standar kompetensi mendengarkan. Standar kompetensi yang pertama, memahami penjelasan narasumber dan cerita rakyat secara lisan. Kompetensi dasarnya 1.1 menanggapi penjelasan narasumber, petani, pedagang, nelayan, karyawan, dan lain-lain dengan memperhatikan santun berbahasa. 1.2 mengidentifikasi unsur cerita tentang cerita rakyat yang didengarnya. Standar kompetensi yang kedua yaitu berbicara, mengungkapkan pikiran
pikiran, pendapat, perasaan, fakta secara lisan dengan menanggapi suatu persoalan, menceritakan hasil pengamatan atau berwawancara. Kompetensi dasarnya 2.1 menanggapi suatu persoalan atau peristiwa dan memberikan saran pemecahannya dengan memperhatikan pilihan kata dan santun berbahasa. 2.2 menceritakan hasil pengamatan atau kunjungan dengan bahasa runtut, baik dan benar. 2.3 berwawancara sederhana dengan narasumber, petani, pedagang, nelayan, karyawan, dan lain-lain dengan memperhatikan pilihan kata dan santun berbahasa. Standar kompetensi yang ketiga yaitu membaca, memahami teks dengan membaca teks percakapan, membaca cepat 75 kata per menit, dan membaca puisi. Kompetensi dasarnya 3.1 membaca teks percakapan dengan lafal dan intonasi yang tepat. 3.2 menemukan gagasan utama suatu teks yang dibaca dengan kecepatan 75 kata per menit. 3.3 membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang tepat. Standar kompetensi yang keempat, menulis, mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan pengalaman secara tertulis dalam bentuk karangan, surat undangan, dan dialog tertulis. Kompetensi dasarnya 4.1 menulis karangan berdasarkan pengalaman dengan memperhatikan pilihan kata dan penggunaan ejaan. 4.2 menulis surat undangan seperti ulang tahun, acara agama, kegiatan sekolah, kenaikan kelas, dan lain-lain dengan kalimat efektif dan memperhatikan penggunaan ejaan. 4.3 menulis dialog sederhana antara 2 atau 3 tokoh dengan memperhatikan isi serta perannya. Untuk semester 2, standar kompetensi yang kelima mendengarkan, memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang disampaikan secara lisan. Kompetensi dasarnya 5.1 menanggapi cerita tentang peristiwa yang terjadi di sekitar yang disampaikan secara lisan. 5.2 mengidentifikasi unsur cerita seperti tokoh, tema, latar, dan amanat. Standar kompetensi yang keenam berbicara, mengungkapkan pikiran dan perasaan secara lisan dalam diskusi dan bermain drama. Kompetensi dasarnya 6.1 mengomentari persoalan faktual disertai alasan yang mendukung dengan memperhatikan pilihan kata dan santun berbahasa. 6.2 memerankan tokoh drama dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Standar kompetensi yang ketujuh yaitu membaca, memahami teks dengan membaca sekilas, membaca memindai, dan membaca cerita anak. Kompetensi dasarnya 7.1 membandingkan isi dua teks yang dibaca dengan membaca sekilas. 7.2 menemukan informasi secara cepat dari berbagai teks khusus, buku petunjuk telepon, jadwal pelajaran, daftar susunan acara, daftar menu, dan lain-lain yang dilakukan melalui membaca memindai. 7.3 menyimpulkan isi cerita anak dalam beberapa kalimat. Standar kompetensi yang ke-8 yaitu menulis, mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta secara tertulis dalam bentuk ringkasan, laporan, dan puisi bebas. Kompetensi dasarnya 8.1 meringkas isi buku yang dipilih sendiri dengan memperhatikan penggunaan ejaan. 8.2 menulis laporan pengamatan atau kunjungan berdasarkan tahapan, catatan, konsep awal, perbaikan, final dengan memperhatikan penggunaan ejaan. 8.3 menulis puisi bebas dengan pilihan kata yang tepat. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Fitra Rusdiones atas penyampaian materinya. Selanjutnya, adapun materi akan disampaikan oleh Saudari Sylvia Irka Putri. Kepada Saudari Isil dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Sylvia Irka Putri akan menyampaikan mengenai SK dan KD pembelajaran PKN kelas 5 semester 1.
Standar kompetensi 1 yaitu memahami pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, yang mana kompetensi dasarnya yang pertama 1.1 mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1.2 menjelaskan pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1.3 menunjukkan contoh-contoh perilaku dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar kompetensi kedua yaitu memahami peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. Kompetensi dasarnya yang pertama 2.1 menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. Kompetensi dasar 2.2 memberikan contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah seperti pajak, anti korupsi, lalu lintas, dan larangan merokok. Selanjutnya, pembelajaran PKN kelas 5 semester 2, standar kompetensi yang ketiga yaitu memahami kebebasan berorganisasi, yang mana kompetensi dasarnya yang pertama 3.1 mendeskripsikan pengertian organisasi, 3.2 menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat, 3.3 menampilkan peran serta dalam memilih organisasi di sekolah. Standar kompetensi yang keempat yaitu menghargai keputusan bersama. Kompetensi dasarnya yang pertama 4.1 mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama, 4.2 mematuhi keputusan bersama. Selanjutnya mata pelajaran IPA kelas 5 semester 1. Standar kompetensinya yang pertama mengenai makhluk hidup dan proses kehidupan. Yang pertama mengidentifikasi fungsi organ tubuh manusia dan hewan. Kompetensi dasarnya yang pertama 1.1 mengidentifikasi fungsi organ pernafasan manusia. 1.2 mengidentifikasi fungsi organ pernafasan hewan, misalnya ikan dan cacing tanah. 1.3 mengidentifikasi fungsi organ pencernaan manusia dan hubungannya dengan makanan dan kesehatan. 1.4 mengidentifikasi organ peredaran darah manusia. 1.5 mengidentifikasi gangguan pada organ peredaran darah manusia. Dan standar kompetensi yang kedua yaitu memahami cara tumbuhan hijau membuat makanan. Kompetensi dasarnya yang pertama 2.1 mengidentifikasi cara tumbuhan hijau membuat makanan. 2.2 mendeskripsikan ketergantungan manusia dan hewan pada tumbuhan hijau sebagai sumber makanan. Standar kompetensi yang ketiga yaitu mengidentifikasi cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang mana kompetensi dasarnya yang pertama 3.1 mengidentifikasi penyesuaian diri hewan dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup. Yang 3.2 mengidentifikasi penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup. Standar kompetensi berikutnya yaitu mengenai benda dan sifatnya. Standar kompetensi 4 yaitu memahami hubungan antar sifat bahan dengan penyusunannya dan perubahan sifat benda sebagai hasil suatu proses. Standar kompetensi dasarnya yaitu 4.1 mendeskripsikan hubungan antara sifat bahan dengan bahan penyusunannya, misalnya benang, kain, dan kertas. 4.2 menyimpulkan hasil penyelidikan tentang perubahan sifat benda, baik sementara maupun tetap. Untuk pembelajaran PKN kelas 5 semester 2, standar kompetensinya yang pertama yaitu mengenai energi dan perubahannya. Standar kompetensi 5, memahami hubungan antara gaya, gerak, dan energi, serta fungsinya. Kompetensi dasarnya, 5.1 mendeskripsikan hubungan antara gaya, gerak, dan energi melalui percobaan, gaya gravitasi, gaya gesek, dan gaya magnet. 5.2 menjelaskan pesawat sederhana yang dapat membuat pekerjaan lebih mudah dan lebih cepat. Standar kompetensi 6, menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya atau model. Kompetensi dasarnya 6.1, mendeskripsikan sifat-sifat cahaya. 6.2, membuat suatu karya atau model, misalnya periskop atau lensa, dari bahan sederhana dengan menerapkan sifat-sifat cahaya. Standar kompetensi selanjutnya yaitu mengenai bumi dan
alam semesta. Standar kompetensi 7 yaitu memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. Standar kompetensi dasarnya yaitu 7.1, mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan. 7.2, mengidentifikasi jenis-jenis tanah. 7.3, mendeskripsikan struktur bumi. 7.4, mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya. 7.5, mendeskripsikan perlunya penghematan air. 7.6, mengidentifikasi proses peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi makhluk hidup dan lingkungan. 7.7, mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi, seperti pertanian, perkotaan, dan sebagainya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Sylvia Yudhika Putri atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya, baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Suci Zahira. Pada Suci, dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mata pelajaran IPS kelas 5 semester 1. Standar kompetensi 1 yaitu menghargai berbagai peninggalan dan tokoh sejarah yang berskala nasional pada masa Hindu-Buddha dan Islam, keragaman kenampakan alam dan suku bangsa, serta kegiatan ekonomi di Indonesia. Kompetensi dasar 1.1 mengenal makna peninggalan-peninggalan sejarah yang berskala nasional dari masa Hindu-Buddha dan Islam di Indonesia. 1.2 menceritakan tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu-Buddha dan Islam di Indonesia. 1.3 mengenal keragaman kenampakan alam dan buatan serta pembagian wilayah waktu Indonesia dengan menggunakan peta atau atlas atau globe dan media lainnya. 1.4 menghargai keragaman suku dan budaya, suku bangsa dan budaya di Indonesia. 1.5 mengenal jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Kelas 5 semester 2, KD 2.2, SK 2.2, SK 2 mengenai peranan tokoh, pejuang, dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. KD 2.1 mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. 2.2 menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 2.3 menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan. 2.4 menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya, mata pelajaran seni budaya. Semester kelas 5 semester 1. Standar kompetensi SK1 mengapresiasi karya seni rupa, yaitu KD-nya 1.1 menjelaskan makna motif hias, 1.2 mengidentifikasi jenis motif hias pada karya seni rupa Nusantara daerah setempat, 1.3 menampilkan sikap apresiatif terhadap keunikan motif hias karya seni rupa Nusantara daerah setempat. Standar kompetensi 2 mengekspresikan diri melalui karya seni rupa. Kompetensi dasarnya 2.1 mengekspresikan diri melalui gambar dekoratif dengan motif hias Nusantara.
2.2 mengapresiasikan diri melalui gambar ilustrasi dengan tema hewan dan kehidupannya. 2.3 membuat motif hias dasar jemputan pada kain. Standar kompetensi 3 mengapresiasi karya seni musik. Kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi berbagai ragam lagu daerah Nusantara. 3.2 menjelaskan makna ansambel sejenis. 3.3 menampilkan sikap apresiatif terhadap berbagai musik atau lagu daerah Nusantara. Standar kompetensi 4 mengekspresikan diri melalui karya seni musik. Kompetensi dasarnya 4.1 memainkan alat musik ritmis dan melodis sederhana dalam bentuk ansambel sejenis. 4.2 mengadakan pementasan perpaduan musik, tari, dan bahasa. Standar kompetensi 5 mengapresiasi karya seni tari. Kompetensi dasarnya 5.1 mengidentifikasi gerak, busana, dan perlengkapan seni tari Nusantara daerah lainnya. 5.2 menampilkan sikap apresiatif terhadap keunikan gerak, busana, dan perlengkapan karya seni tari Nusantara daerah lainnya. Standar kompetensi 6 mengekspresikan diri melalui karya seni tari. Kompetensi dasarnya 6.1 menyiapkan peragaan tari Nusantara daerah lain tanpa iringan. 6.2 memeragakan tari Nusantara daerah lain tanpa iringan. Standar kompetensi 7 mengapresiasi karya kerajinan. Kompetensi dasarnya 7.1 mendeskripsi kesesuaian fungsi, kekuatan, dan keindahan karya kerajinan meronce. 7.2 menampilkan sikap apresiatif terhadap karya kerajinan meronce. Standar kompetensi 8 membuat karya kerajinan dan benda permainan. Kompetensi dasarnya yaitu 8.1 merancang karya kerajinan meronce. 8.2 membuat karya kerajinan meronce. 8.3 merancang benda permainan yang digerakkan dengan tali. 8.4 membuat benda permainan .4 membuat benda permainan yang digerakkan dengan tali. Kelas 5 semester 2 standar kompetensi 9 mengapresiasi karya seni rupa. Kompetensi dasarnya 9.1 mengidentifikasi jenis motif hias pada karya seni rupa Nusantara daerah setempat. 9.2 menampilkan sikap apresiatif terhadap keunikan motif hias karya seni rupa Nusantara daerah setempat. Standar kompetensi 10 mengapresiasikan diri melalui karya seni rupa. Kompetensi dasarnya 10.1 membuat topeng secara kreatif dalam hal teknik dan bahan. 10.2 mengapresiasikan diri melalui gambar ilustrasi manusia dan kehidupannya. 10.3 menyiapkan karya seni rupa yang diciptakan untuk pameran kelas. 10.4 menata karya seni rupa yang diciptakan dalam bentuk pameran kelas atau sekolah. Standar kompetensi 11 mengidentifikasi berbagai ragam lagu daerah Nusantara.
Standar kompetensi 11 mengapresiasi karya seni rupa. Kompetensi dasarnya 1.1 mengidentifikasi berbagai ragam lagu daerah Nusantara. 11.2 menjelaskan makna ansambel gabungan. 11.3 menampilkan sikap apresiatif terhadap berbagai musik atau lagu wajib dan daerah Nusantara. Standar kompetensi 12 mengidentifikasi diri melalui karya seni musik. Kompetensi dasarnya 12.1 memainkan alat musik ritmis dan melodi sederhana dalam bentuk ansambel gabungan. 12.2 menyiapkan pertunjukan lagu daerah Nusantara dengan iringan sederhana untuk dipentaskan di kelas atau di sekolah. 12.3 mementaskan pertunjukan lagu daerah Nusantara dengan iringan sederhana di kelas atau di sekolah. Standar kompetensi 13 mengapresiasi karya seni tari. Kompetensi dasarnya 13.1 mengidentifikasi gerak, busana, dan perlengkapan seni tari Nusantara daerah lain. 13.2 menampilkan sikap apresiatif terhadap keunikan gerak, busana, dan perlengkapan karya seni tari Nusantara daerah lain. 13.3 menampilkan sikap apresiatif terhadap simbol yang terkandung dalam karya seni tari Nusantara daerah lain. Standar kompetensi 14 mengekspresikan diri melalui seni tari. Kompetensi dasarnya 14.1 menyiapkan penyajian tari Nusantara daerah lain dengan iringan. 14.2 menyajikan tari Nusantara daerah lain dengan iringan. 14.3 mengadakan pementasan perpaduan seni musik dan seni tari. Standar kompetensi 15 mengapresiasi karya kerajinan. Kompetensi dasarnya mendeskripsikan kesesuaian fungsi, kekuatan, dan keindahan karya kerajinan Mak Rame. 15.2 menampilkan sikap apresiatif terhadap karya kerajinan Mak Rame. Standar kompetensi 16 membuat karya kerajinan dan benda permainan. Kompetensi dasarnya 16.1 merancang karya kerajinan makrame, 16.2 membuat karya kerajinan makrame, 16.3 merancang benda permainan yang digerakkan dengan tali, 16.4 membuat benda permainan yang digerakkan dengan tali. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada Saudari Suci Jahira atas penampilannya. Selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yakni mengenai mata pelajaran Penjaskes atau Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Yang mana untuk semester 1, standar kompetensinya yakni mempraktikkan berbagai variasi gerak dasar ke dalam permainan dan olahraga dengan peraturan yang dimodifikasi serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sedangkan untuk KD-nya sendiri yang pertama itu 1.1 yakni mempraktikkan variasi gerak dasar ke dalam modifikasi permainan bola kecil serta nilai kerjasama, sportivitas, dan kejujuran. Selanjutnya 1.2 mempraktikkan variasi gerak dasar ke dalam modifikasi permainan bola besar serta nilai kerjasama, sportivitas, dan kejujuran. Dan yang ketiga 1.3 mempraktikkan variasi gerak dasar ke dalam modifikasi atletik serta nilai semangat, sportivitas, percaya diri, dan kejujuran. Sedangkan untuk poin kedua pada standar kompetensi yakni mempraktikkan latihan dasar kebugaran jasmani dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Untuk KD-nya sendiri yaitu ada 2.1
Boleh di scroll ke atas, Sil. Baiklah, saya lanjutkan. Yang mana untuk KD-nya sendiri yakni 2.1, yang mana mempraktikkan aktivitas untuk kekuatan otot anggota badan bagian atas, serta nilai kerjasama, kerja keras, disiplin, dan kejujuran. Sedangkan KD 2.2 yakni mempraktikkan aktivitas untuk kecepatan dan kualitas gerak yang meningkat, serta nilai kerja keras, disiplin, kerjasama, dan kejujuran. Sedangkan untuk kompetensi sendiri yakni poin ketiga yakni memperhatikan berbagai bentuk senam ketangkasan dengan kontrol yang baik dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ada KD-nya sendiri yakni 3.1, mempraktikkan latihan peregangan dan pelemasan yang benar sebelum memulai aktivitas senam, serta nilai percaya diri dan disiplin. Sedangkan untuk 3.2 yakni mempraktikkan bentuk-bentuk senam ketangkasan dalam meningkatkan koordinasi dan nilai-nilai percaya diri dan disiplin. Sedangkan untuk standar kompetensi yang poin keempat yakni memperhatikan berbagai gerak dasar dalam gerak ritmik dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. KD-nya sendiri yakni 4.1, mempraktikkan pola jalan lari dan lompat dalam gerak ritmik, serta nilai kerjasama, percaya diri, dan disiplin. Sedangkan 4.2 yakni mempraktikkan kombinasi pola gerak jalan, lari, dan lompat dalam gerak ritmik, serta nilai kerjasama, percaya diri, dan disiplin. Dan poin kelima pada standar kompetensi yakni menerapkan budaya hidup sehat, yang mana KD-nya sendiri yakni ada 5.1, mengenal cara menjaga kebersihan alat reproduksi, 5.2 mengenal berbagai bentuk pelecehan seksual, dan 5.3 mengenal cara menjaga diri dari pelecehan seksual. Berbagai variasi gerak dasar ke dalam permainan dan olahraga dengan peraturan yang dimodifikasi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Terdapat 3 KD yakni 6.1 mempraktikkan variasi teknik dasar salah satu permainan olahraga bola besar serta nilai kerjasama, sportivitas, dan kejujuran. 6.2 mempraktikkan variasi teknik dasar ke dalam modifikasi permainan bola kecil serta nilai kerjasama, sportivitas, dan kejujuran. Dan yang ketiga, 6.3 mempraktikkan variasi teknik dasar atletik yang dimodifikasi serta nilai semangat, sportivitas, kerjasama, percaya diri, dan kejujuran. Standar kompetensinya yakni poin ke-7 mempraktikkan latihan dasar, kebugaran jasmani, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Untuk KD-nya sendiri yakni 7.1
untuk kekuatan otot, otot anggota badan bagian atas, bagian bawah, serta nilai kerja keras, disiplin, kerjasama, dan kejujuran. Untuk 7.2 yakni mempraktikkan aktivitas untuk kelincahan dengan kualitas keras. Baiklah, untuk poin ke-8, yakni mempraktikkan berbagai bentuk senam ketangkasan dengan koordinasi yang baik dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yakni KD-nya adalah 8.1, yakni memperhatikan sebuah rangkaian gerak senam ketangkasan dengan konsisten, tepat, dan koordinasi yang baik, serta nilai keselamatan, disiplin, dan keberanian. Sedangkan 8.2 yakni mempraktikkan bentuk-bentuk rangkaian gerak senam ketangkasan dengan koordinasi dan kontrol yang baik, serta nilai keselamatan, disiplin, dan keberanian. Poin ke-9 yakni mempraktikkan kombinasi berbagai gerak dasar dalam gerak berirama dan nilai-nilai terkandung di dalamnya, di mana terdapat KD 9.1 mempraktikkan kombinasi pola gerak mengayun, menarik, menekuk, meliuk, memutar dalam gerak berirama, serta nilai kerjasama, percaya diri, dan disiplin. Sedangkan poin KD 9.2 mempraktikkan satu pola gerak berirama terstruktur dengan konsisten dan lancar, serta nilai kerjasama, percaya diri, dan disiplin. Sedangkan untuk poin ke-10 yakni memperhatikan gerak dasar renang, gaya punggung, dan nilai-nilai terkandung di dalamnya. Yakni terdapat KD 10.1 yakni mempraktikkan gerak dasar renang, gaya punggung, meluncur, menggerakkan tungkai, menggerakkan lengan, serta nilai kebersihan, keberanian, dan percaya diri. Untuk KD 10.2 yakni mempraktikkan kombinasi gerak lengan dan tungkai, renang gaya punggung, serta nilai keberanian percaya diri. Untuk setengah kompetensi yang ke-11 yakni mempraktikkan penjelajahan di lingkungan sekitar sekolah dan nilai-nilai terkandung di dalamnya. Yakni KD-nya yakni 11.1 mempraktikkan pembuatan rencana kegiatan penjelajahan, dan 11.2 mempraktikkan berbagai keterampilan gerak dalam kegiatan penjelajahan di lingkungan sekolah yang sehat, serta nilai kerjasama, disiplin, keselamatan, kebersihan, dan etika. Sedangkan standar kompetensi yang kedua yakni 12 yakni menerapkan budaya hidup sehat, yang mana KD-nya sendiri yaitu mengenal bahaya merokok bagi kesehatan, dan 12.2 mengenal bahaya minuman keras. Untuk kelas 5 yang akan disampaikan oleh Saudari Sylvia. Kepada Sylvia disilahkan. Terima kasih moderator. Saya Sylvia Putri akan menjelaskan mengenai model connected di kelas 5 semester 1 pada mata pembelajaran matematika, yang mana di sini bisa kita lihat mengenai SK1 dan KD 1.1 sampai 1.5 dan SK2 KD 2.1 sampai 2.5.
dan juga SK3, KD 3.1 dan 3.2, SK4 dengan KD 4.1 dan 4.2. Di sini dapat kita lihat bahwa pada pembelajarannya terdapat 2 materi pada matematika, yaitu mengenai bilangan dan geometri dan pengukuran. Pada pembelajaran bahasa Indonesia dapat kita lihat SK1 dengan KD 1.1 dan KD 1.2, SK2 dengan KD 2.1 sampai dengan 2.3, dan selanjutnya SK3 dengan KD 3.1 sampai 3.3 dan SK4 dengan KD 4.1 sampai 4.3 dengan memuat materi bahasa Indonesia mengenai mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai model connected. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Sylvia. Boleh dibuka model yang lain, Sylvia? Baiklah, berikut melakukan tampilan dari model webbing dari kelas 5 itu sendiri. Baiklah, dapat diperhatikan di layar mungkin pada rekan-rekan, yakni untuk model webbing itu sendiri di matematika itu ada SK1 yakni KD 3.1 sampai 1.5, SK2, SK4, SK3 dan KD seperti yang tertera di layar. Boleh di scroll ke bawah, Sylvia. Baiklah, ini merupakan model webbing untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, yakni ada SK1, SK2, SK3, dan SK4, dan KD-KD-nya. Scroll lagi, Sylvia. Berikut merupakan model webbing dari mapel PKN, yakni ada SK1 dan SK2, dan KD-KD-nya. Ini merupakan model webbing untuk mata pelajaran IPA, ada SK1, 2, 3, dan 4, dan KD-KD-nya. Baiklah, berikut merupakan bentuk dari webbing dari mapel seni budaya, yakni ada SK1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan untuk BJOK sendiri dapat dilihat ya, ini ada SK1, 2, 3, 4, 5 dan KD-KD-nya seperti yang berada di layar. Dan berikut merupakan model integrated. Ada mendengarkan, berbicara, menulis, dan membaca. Untuk matematika ada bilangan, geometri, dan pengukur. Bilangan dan geometri dan pengukuran. Baiklah, ini merupakan untuk kelas 5 semester 2, yakni model webbingnya untuk matematika ada SK5 dan SK6 dan KD-KD-nya. Untuk bahasa Indonesia itu ada SK5, 6, 7, dan 8,
dan KD-KD-nya. Untuk PKN itu ada SK 3 dan 4 dan KD-KD-nya. Untuk 5 ada SK 5, 6 IPA, ada SK 5, 6, dan 7 dan KD-KD-nya. Dan seni budaya itu ada SK 9 sampai 16 dan KD-KD-nya. PJOK itu ada SK 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 dan KD-KD-nya. Baiklah, berikut itulah model webbing dari kelas 5 semester 1 dan 2. Boleh dibuka ya integrated. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Mungkin hanya sampai di sini untuk penyampaian materi dari kelompok. Saya mewakili kelompok mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.